tentang materi bisection method. Pertama kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Minatul Nur Hidayah. Saya Ribada Rahma. Saya Ilham Umair. Selanjutnya materi pertama akan dibahas oleh Ilham Umair. Nah, jadi kita untuk pertama kali itu adalah akar persamaan. Jadi menurut saya kita semua di sini nggak asing lagi ya kan dengan akar persamaan. Atau ada yang belum tahu apa dari akar persamaan itu? Ada. Jadi akar persamaan itu adalah nilai dari x, nilai dari x-nya tersebut yang memenuhi dari ax kuadrat tambah bx kurang c. Ini tak asing bagi kita. Yang kita tulis saja langsung ya soalnya ya. Rumusnya bx sama dengan ax kuadrat Tambah bx dikurang c. Yang seperti ini udah sering kita dengarkan dan sering kita temukan lah. Contohnya kayak x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Ini bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran, yaitu 2 sorry. X tambah 2. Ini adalah jawaban dari persamaan kuadrat yang di atas. Ini bisa kita lakukan selain dari pemfaktoran ini, kita bisa lakukan juga dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Kemudian ini hanya khusus untuk derajat 2, sedangkan untuk persamaan polinomial derajat 3 atau lebih itu tidak dapat diselesaikan dengan rumus tersebut, tetapi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi. Ada ini. Pembahasan selanjutnya dissection method, metode setengah interval. Nah, metode ini paling mudah dan sederhana dibandingkan dengan metode lainnya untuk mencari jawaban akar-akar persamaan yang memiliki sifat konvergensi lambat, mudah, tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner, dan hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Pertama, kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y. Baru kita ini kan asumsikan atau perkirakan aja di mana X1 ataupun X2-nya. Dan itu harus berlawanan antara positif ataupun negatif, ataupun sebaliknya negatif ataupun positif. Dia nggak boleh searah. Yang pertama itu X1-nya kita perkirakan di negatif. Dan X2-nya itu kita buat di positif. Jadi ini menghasilkan fx1 dan ini menghasilkan fx2. Terus untuk mencari jalan selanjutnya kita harus mencari nilai tengahnya. Rumusnya xt sama dengan x1 ditambah x2 per 2. Nah, kita perkirakan aja di mana titik tengahnya. Kita buat di sini titik tengahnya. Berarti kita buat ini garis perpotongannya ya. Kita buat di sini xt yang menghasilkan fxt. Kalau misalnya ada titik tengahnya di negatif, kita harus memasangkan dia di positifnya. Berarti kita cari ini kan positifnya di mana? Yang x1 atau x2? X2. X2 kan.
Jadi X2-nya ini kita letak di titik tengah. Dapatlah nilai positifnya. Ini XP yang keduanya. Terus tuh untuk mencari selanjutnya itu kita cari titik tengahnya lagi dari XT sama X2-nya. Di sini kita cari. Dan ini menghasilkan negatif. Untuk mencari selanjutnya kita pasangkan dengan yang positif ya. Ini kan arahnya ke bawah. Dan ini kan arahnya ke atas. Seperti itu untuk mencari fixation method, metode setengah interval. Dia harus dipasangkan dengan yang berlawanan. Positif ke negatif, negatif ke positif. Selanjutnya akan dibahas oleh Nurul. Nah, selanjutnya itu ada langkah penyelesaian dissection method. Yang pertama itu hitung fungsi pada interval yang sama dari X dengan menentukan sembarang titik. Yang kedua, tentukan nilai XI dan hitung fungsi fXI. Selanjutnya tentukan nilai XI ditambah 1 dan hitung fungsi fXI ditambah 1 hingga ada perubahan tanda dari fungsi fXI dan fXI tambah 1, yaitu bila fXI dikali fx1 tambah 1 dikurang 0 lebih kecil 0 itu memenuhi. Yang kedua, jika persamaan dipenuhi, maka hitung xt sama dengan ada rumusnya xi ditambah 1 per 2. Selanjutnya yang ketiga, jika persamaan fxi dikali xt lebih kecil 0 dipenuhi, fxi ditambah 1 sama dengan xt. Selanjutnya persamaan fxi ditambah 1 dikali xt lebih kecil 0 dipenuhi, fxi sama dengan xt. Jika persamaan fxi dikali fxi tambah 1 sama dengan 0, maka persamaan adalah xt dan hitungan selesai. Selanjutnya ada rumus lagi, hitung pendekatan baru akan persamaan dari fungsi tersebut dengan xt sama dengan xi ditambah xi tambah 1 per 2. Terakhir, apabila nilai pendekatan baru yang didapat sudah cukup, teliti atau nilai dari persamaan polinomial, maka hitungan selesai dan xt merupakan akar persamaan dicari. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lanjut yang akan dibahas oleh Yayang ke contoh soal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Itu salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut ini. Sebelumnya Ibu ada ngirim file. Untuk apanya kalian bisa lihat lagi di file ini. Contoh. Contohnya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Dalam kenyataannya bahwasanya persoalan ini pasti memiliki namanya ketelitian. Ketelitian itu di mana e sama dengan 0,0001. Nah, langsung kita jawab di yang pertama, menentukan sembarang titik. Sama dengan 0, di mana ketelitiannya yaitu 0,0001. Astagfirullah. Langkah pertama dengan menentukan dua titik sembarang
dikali dengan fxn plus 1. Itu kondisional. Ini guys nggak usah kita permasalahkan. Ini terserah kita mau kayak mana. Nah, jadi kita coba dengan titik di mana fx1 sama dengan 1 dan fx2 sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan yang di awal. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. X1 atau sama dengan F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 kurang 7 dikali 1 dikali 3 sama dengan 4. X2 sama dengan X2 Nah, setelah kita dapat X1 dan X2, kita harus memasukkan syarat. Ini penting ya, syarat ini wajib sifatnya. Harus. Jadi masukkan syarat X1 dikali X2 sama dengan lebih kita sama dengan 0. Fx1 sama dengan min 4 dikali dengan Fx2 sama dengan 3 min 12 lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita lihat dari jawaban ini, berarti kan dia mengandung syarat. Berarti untuk titik 1 dan 2 itu terpenuhi, maka bisa kita gunakan titik 1 dan 2. Lanjut ya ke cara yang kedua, menentukan XT sama dengan XN plus XN plus 1 plus 2 sama dengan 1 Nah, rumus XT itu adalah XN plus XN tambah 1 per 2. Kayak tadi yang dibilang kan, Fx kita asumsikan aja di sini ya, asumsi bahwasanya Fx1 sama dengan Fx1 X1 sama dengan Fxn X2 sama dengan Fxn plus 1. Karena kalau kita lihat di sumber-sumber yang lain lebih banyak menggunakan Xn dan Xn plus 1. Tapi ini tergantung Supati mau masuk yang mana. Jadi diketahui bahwasanya tadi Xn-nya berapa? Xn-nya Xn-nya 1 dan Xn plus 1-nya sama dengan 2. Maka Xt sama dengan 1 plus 2 per 2 sama dengan 3 per 2. Ya. Itu 3 per 2 sama dengan 1,5. Masuk ke cara yang ketiga, menghitung nilai Fxt. Dengan cara yang ketiga yaitu menghitung nilai Fxt dengan memasukkan nilai X yang udah kita cari ini. Fxt tadi kan Fx nya sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau
Maka di X-nya itu kita ganti dengan 1,5. 1,5 pangkat 3, 1,5 pangkat 2, dikurang 3, 1,5 dikurang 3 sama dengan min 1,875. Dan kita udah dapat XT, kita udah dapat FXT. Secara yang keempat, perjalanan yang keempat dia mengecek apakah FXT dikali FXN lebih kecil dari 0. Dengan syarat dan sampai sini dulu. Dari sini ada mau dipertanyakan penghitungannya? Jadi dihapus. Cek nilai. Cek nilai F XT dikali F XN lebih kecil dari 0. Nah, untuk mengecek nilai ini kita juga mempunyai syarat. Syarat yang pertama, jika yang kita hitung nanti bakalan hasilnya seperti ini, jadi kita tulis saja ya, jika ya, maka nilai XN plus 1 yang baru adalah nilai XN. Sedangkan nilai XN ketiga. Nah, kalau dibilang jika tidak, berarti hasilnya ini nggak seperti ini. Mungkin dia nilai ini lebih besar daripada 0 atau gimana. Itu namanya jika tidak ya. Jika tidak, maka syaratnya itu jika ya, maka nilai XN plus 1 yang baru adalah nilai XT, sedangkan nilai XN itu tetap. Yang kedua syaratnya jika tidak, maka nilai XN yang baru adalah nilai XT, sedangkan nilai XN plus 1 adalah tetap. Kita tinjau kembali. Katanya FXT dikali FXN lebih kecil dari 0. Tadi FXT-nya kita dapat min 1,875 dikali dengan FXN. FXN-nya tadi sama dengan min 4. Lebih kecil sama dengan 0. 7,5. Nah, nih hasilnya ini 7,5 lebih kecil dari 0. Pernyataan ini benar atau salah? Salah kan? Maka kita menggunakan syarat yang kedua. Jika tidak, maka nilai XN yang baru adalah nilai XT. Berarti tadi kan, XN-nya kita ganti dengan 1,5 karena XT-nya sama dengan 1,5. Maka di sini X
dan xn plus 1 sama dengan 2. Nah, ini kita dapatkan xn dan xn plus 1 yang terbaru. Baru langkah yang kelima. Cek. Ini kan. Kalau kita lihat dari contoh soal yang itu, kan itu nggak ada yang namanya tadi ketelitian yang bentuknya kayak gini kan. Itu namanya ketelitian. Kalau dia nggak mempunyai ketelitian, udah stop sampai sini. Berarti akar-akar persamaan dari persamaan yang situ adalah 1,5 dan 2. Kalau dia punya ketelitian, dia harus mengecek apakah f x plus 1 apakah fxp lebih kecil sama dengan ketelitian. Tadi kan ketelitiannya 0,001. Tadi min 1,875. 0,0001. Ini 1,875. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan ini, 1,875 lebih kecil dari 0,0001. Itu kan salah. Salah kan? Berarti akar persamaannya bukan yang ini. Kalau misalnya kita harus mencari nilai 0, yang mendekati 0,001, maka kita harus mengulang lagi seperti jalan yang keempat. Harus mencari xn-nya, terus mencari xn plus 1 sampai dia mendekati 0,001. Nah, untuk contoh soal langkah-langkah seperti itu dikembalikan kepada guru. Nah, untuk soalnya bisa kalian kerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Oh, untuk soal untuk latihan bisa kerjakan di rumah masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kesalahan, mohon maaf karena manusia tidak boleh kesalahan.